Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya lah kita semua masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kultum kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda besar, pemimpin umat Islam, Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kultum yang akan saya sampaikan kali ini bertemakan berita gembira bagi orang-orang yang berpuasa. Ketahuilah bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Keistimewaannya terletak pada beberapa keutamaan yang diberitakan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Karena ibadah puasa memiliki banyak keutamaan, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk merasa gembira atas dianugerahkannya bulan yang mulia ini. Beberapa keutamaan bagi orang yang berpuasa adalah puasa ini dapat menjadi penghalang dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu penghalang yang akan menghalangi seseorang hamba dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa sehari, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh 70 musim. Hadis riwayat Muslim. Inilah keistimewaan ibadah puasa yang tidak didapatkan pada ibadah-ibadah yang lain. Allah akan menjauhkan kita dari siksaan api neraka sejauh 70 musim atau 70 tahun. Ini baru sehari saja. Kalaulah kita mampu melaksanakan hingga 29 atau 30 hari, yang berarti itu satu bulan penuh, maka Allah akan menjauhkan pelakunya dari api neraka sejauh 2100 musim atau 2100 tahun. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di dalam surga nanti ada sebuah pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, dan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa akan masuk melalui pintu tersebut, dan tak seorang pun yang bisa memasukinya selain mereka. Ar-Rayyan adalah sebuah pintu khusus, di mana pintu itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini adalah salah satu penghargaan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang menahan lapar dan dahaga dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu puasa ini bisa menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, puasa dan Al-Quran dapat memberi syafaat bagi seseorang hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Rob, aku telah mencegahnya dari makan dan minum serta syahwatnya di siang hari, maka berilah syafaatku kepadanya. Al-Quran berkata, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaatku kepadanya. Syafaat di sini artinya pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya karena prestasi ibadah yang dilaksanakannya. Satu di antaranya adalah ibadah puasa seseorang. Hamba yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, di siang hari dia menahan lapar dan dahaga. Sedangkan di malam hari dia sedikit tidur karena melaksanakan ibadah sholat tarawih, serta bangun di akhir malam untuk makan sahur.
Selanjutnya, puasa bisa menjadi tebusan terhadap dosa-dosa. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sepenuhnya iman dan kesungguhan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa semuanya, baik dosa besar, apalagi dosa kecil, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang disadari maupun tidak disadari, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, kecuali dosa syirik yang masih tetap dilakukan. Sebab barang siapa yang melakukan dosa syirik sampai terbawa mati, maka Allah mengharamkan baginya untuk masuk surga. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang telah berbuat syirik, maka akan terhapuslah semua amalan-amalan yang dilakukannya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Lalu, Allah lebih menyukai bau mulut orang yang berpuasa dibandingkan orang-orang yang tidak berpuasa. Diibaratkan, Allah lebih menyukai bau mulut orang berpuasa dibanding bau minyak kasturi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh besar perhatian Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sampai bau mulut pun diberi penghargaan. Selanjutnya, puasa akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau Allah telah mengampuni dosa orang yang berpuasa, kemudian memberikan syafaat kepadanya, tentulah kebahagiaan dunia dan akhirat akan dapat dicapainya. Sebagaimana janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu kegembiraan saat berbuka puasa dan kegembiraan saat berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Kegembiraan saat berbuka hanya akan dirasakan oleh setiap orang yang berpuasa. Apakah dia sebagai seorang hartawan di mana hidangan makanannya serba ada, maupun kebahagiaan dia yang dirasakan oleh seorang yang miskin, walaupun hanya berbuka dengan hidangan yang seadanya. Di akhirat kelak, bagi penduduk surga, tidak ada kegembiraan yang dapat melebihi kegembiraan berjumpa langsung dengan Allah. Mereka melihat wajah Allah dengan penuh kepuasan. Itulah puncak dari segala kenikmatan. Sekian dari kultum saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di bulan Ramadan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Kebenaran berada di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah maupun kekeliruan berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.